Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang online maupun yang ada di gereja, semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kalau kita boleh datang, untuk kita boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Mari gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk selalu kita boleh menyenangkan hati Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebab hari-hari yang sukar akan semakin kuat, tetapi kita percaya perlindungan Tuhan, tangan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu Tuhan, kalau kami ada hari ini Tuhan, semua adalah kasih-Mu. Semua adalah kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sepanjang minggu Tuhan sudah memimpin kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyatakan segala kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami boleh membawa hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kerinduan kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan
hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Kami hormati Tuhan. Sebab Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Urabata karabasya, irabata karabasya. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sungguh Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Tuhan Engkau segalanya, Engkaulah Mesias, Engkaulah penyelamat hidup kami, Engkau Yesus kami
Karamasande, Kiramasanda Katala Ramaya Ramasande. Haleluya. Oh, Ramasanda Karamala Ramaya Ramasande. Kita Karamasanda Takala Ramaya Ramasande. Glory, haleluya. Engkaulah Mesias. Kiramasanda Takala Ramaya Ramasande. Surabajata Karamala Ramaya Ramala 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 Ramaya Ramasande. Surabata Kata Karamasiki Ala Ramala Ramala Ramaya Ramasande. Haleluya. Inala Ramaya Ramasande. Haleluya. Haleluya. Inala Ramashata Karamala Ramaya Ramasande. Sebab Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Syata Karamala Rabata Karamala Rabala Rabala Rabaya Rabala Ramasa. Kirabala Ramashata Karamala Rabala 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 Ramasa. Syata Karamala Rabala 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 Rabaya Rabala 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 Ramasa. Yesus, Yesus, haleluya. Shalarabala Rabala 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 Ramasa. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan kami, Engkau pencipta kami. Shalarabala Rabala 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 Ramasa. Kurabala Rabala Ramaya Ramasya. Engkau yang kami sembah, Yahweh. Syata Karabata Karabala Rabala Rabala Ramas. Kirabala Rabas Syata Karabala Rabala 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 Ramas. Kurabala Rabala 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 Ramas. Syala Rabala 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 Ramas. Kiala Rabala 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 Rabaya Ramas. Syala Rabala 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 Ramas. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkan, Roh-Mu yang membangkitkanku. Hello
kita percaya bagikanku. Tuhan, kita menyembah bersama-sama. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita mengangkat penyembahan di hadapan tahta kemuliaan-Nya. Sebab Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, junjungan kami, sesembahan kami.
Haleluya. Bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir melawat kami, memberkati kami, menguatkan kami. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih, segala pujian, segala kehormatan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan yang menguatkan kita, memberkati hidup kita. Haleluya. Rahmat anugerahnya berlimpah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
lagi. Nyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, aku diberkati, engkau diberkati. Katakan sama-sama, katakan aku diberkati, kamu juga pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kemuliaan untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Untuk selama-lamanya Tuhan, Engkau yang menuntun hidup kami berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Angkat suaramu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lebih lagi, mana suaranya? Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu.
Kau yang terhebat terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Untuk selama-lamanya Yesus, segala Yesus, muliaan bagi Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saya melihat saudara begitu semangat dan percaya surga terbuka, berkat dicurahkan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Engkau berkati, Engkau yang boleh menyucikan Tuhan sehingga boleh berguna untuk gereja-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau deklarasikan profetik dengan iman. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatanku, kubu pertahananku, kota bentengku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kita berkatakan bersama-sama, kuatkan hai jiwaku dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut, jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Mari kita bangkit berdiri saudara, menyambut firman Tuhan. Ayo bersama-sama kita profetik, perkatakan dengan iman. Dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Teguhkan hatimu.
beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini berbicaralah pada kami semua. Kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya belum dengar semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Pagi hari ini saya bersyukur saya berada di rumah sendiri. Saya selalu senang bisa berada di rumah sendiri. Walaupun jaraknya 1 jam dari rumah saya, tapi ini tetap rumah saya. Bingung ya? Nggak apa-apa, masih pagi. Bingung boleh. Oke, pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan ini nampaknya seingat saya, ini kali pertama saya berada di tempat ini di tahun 2023. Apa sudah pernah sebelumnya? Sepertinya belum ya. 2023 sepertinya baru pertama saya ke sini. Ya. Dan saya tahun 2023 ini maksud saya Gereja Allah Baik di pusat di Mojokerto, Tuhan berikan sebuah tema di tahun 2023 ini yaitu Evcharisteo. Artinya mengucap syukur, ya. Dan pagi hari ini judul khotbah saya adalah yang berkaitan dengan mengucap syukur dan saya beri judul Mission Impossible. Loh, apa hubungannya? Nah, kita akan belajar. Kita belajar kalau kita baca Alkitab saudara, kita tahu bahwa Alkitab isinya adalah perintah-perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita semua tahu bahwa ketika ada perintah Tuhan, untuk bisa mentaatinya itu di luar kemampuan kita. Kalau pakai kedagingan kita sendiri, tidak gampang, bahkan hampir sukar untuk mentaati firman Tuhan. Maka kita perlu mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang berdiam di dalam kita ini memampukan kita. Nah, tapi ada catatan khusus. Ada ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang bukan hanya sulit untuk ditaati, tapi benar-benar mustahil. Contohnya, saya ajak kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Di dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan dalam ESV, nanti kita baca bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect." Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaan saya, bisa nggak kita jadi sempurna saudara? Impossible, tidak mungkin. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang memang very hard atau bahkan impossible, tidak mungkin untuk bisa kita taati. Dan di dalam seluruh sejarah Alkitab yang ada, yang bisa sempurna cuma satu. Yesus yang bisa menggenapinya. Nah, oleh karena itu hari ini ada 3 ayat, bukan sebuah ayat, tapi 3 ayat yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Dan saya golongkan ini sebagai sebuah mission yang impossible. Apa itu? Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya yakin kalau saudara membaca 3 ayat ini, tidak pernah terbesit di otak kita bahwa ketiga ayat ini adalah mission impossible. Ya, tapi enggak pakai lagu enggak pakai. Tapi ini sulit, bahkan enggak bisa dilakukan.
Coba kita baca ayat 16, 17, dan 18. Yang siap membaca firman Tuhan katakan amin. Ini loh, suaranya kayak orang 3.000. Semangat sekali orang Mahanaim ini. Loh kan, kayak orang 30.000. 300.000. Amin, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kita baca 3 ayat ini. 16, 17, 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pak, ayatnya sering saya baca. Tapi sadar enggak, ini mustahil untuk kita lakukan. Paulus berkata yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Artinya tidak berkesudahan, harus tetap bersuka. Kalau saja Paulus bicaranya seperti ini, bersukacitalah yang banyak ya, nah mungkin itu masih masuk akal. Tapi kalau harus bersukacita senantiasa, mustahil. Siapa yang berani angkat tangan di sini berkata 1 minggu ini kita senantiasa bersukacita? Tidak ada. Mustahil. Impossible. Yang kedua, kalau Paulus mengatakan di ayat 17, berdoalah yang sering ya, gampang dilakukan. Tapi kalau dikatakan pray without ceasing, artinya tetaplah berdoa, mustahil. Dan yang lebih mustahil lagi, apalagi keadaannya seperti ini, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, mustahil. Kecuali kalau Paulus berkata, cobalah berusaha untuk sedikit-sedikit bersyukur. Gampang. Tapi mengucap syukur dalam segala hal, impossible. Dan kalau mungkin saudara, kita sudah nggak bertemu hampir 1 tahun mungkin ya, lebih. Seingat saya tahun 2023, saya belum ke sini, Pak. Seingat saya baru ini pertama kali ya. Tahun ini Tuhan berikan bersyukur. Tapi tahun ini, bukan secara sebagai pendeta, secara pribadi. Saya mengalami hal yang sebetulnya tidak mungkin bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Ya, saya tidak lagi bisa berjumpa dengan pribadi yang melahirkan saya brojol ke dunia, karena beliau sudah Tuhan panggil ke surga. Tapi Tuhan tetap berkata mengucap syukur, impossible. Saya tahu kekuatan saya sendiri tidak bisa saya bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saya menyaksikan sendiri di rumah sakit di Yogyakarta detik-detik pesawatnya mama berangkat ke surga ya. Saya menyaksikan sendiri. Benar-benar detik-detik perpisahan itu benar-benar saya lihat. Yang tadinya nafasnya itu masih terus tiba-tiba pesawatnya berangkat. Ya, pesawatnya berangkat ke surga. Tiketnya sudah jelas soalnya. Saya secara pendetawi gitu ya. Secara teologi saya ngerti, saya tahu tempatnya di mana. Jadi saya tidak khawatir. Tetapi kan kita hidup bukan cuma roh saja, tapi ada tubuh dan jiwa. Secara jiwa saudara, apalagi kalau saudara Anda anak laki-laki, biasanya laki-laki itu kantilnya juga sama mama biasanya. Atau mungkin saya aneh, tidak tahu. Saya lebih dekat dengan mama, adik-adik dekat dengan papa. Dari dulu seperti itu. Dan ketika momen-momen itu mulai merasuk dalam hati saya. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan semakin merasakan, loh iya ya. Saya memang dari kecil sering ditinggal mama pelayanan ke luar pulau. Bahkan biasanya mama sama papa itu pelayanan kemana? Kalimantan, Sulawesi 2 minggu. Rela 1 hari malam-malam balik ke Mojokerto untuk ketemu anaknya dulu saat breakfast. Lalu besoknya berangkat terbang lagi kemana. Sudah sering ditinggal papa mama. Ya. Tapi kali ini rasanya di dalam jiwa ini, loh kok gak balik-balik, terbang kemana gitu ya kan saudara ya. Kok tidak balik-balik gitu ya kan.
Dan kemudian setelah itu mulai kenyataan itu mulai merasuk. Oh iya, sudah tidak ada lagi memang. Sudah di surga, tubuhnya ada di pemakaman, tetapi rohnya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan setiap kenyataan demi kenyataan itu yang menghantam kehidupan, semakin menimbulkan banyak alasan untuk tidak bersyukur. Apalagi saudara, kalau mungkin saudara bertanya-tanya, loh Anda kan pendeta, harusnya bisa didoakan untuk sembuh kan? Wong sering kok Anda mendoakan pendeta, Anda mendoakan jemaat ya, sakit jantungnya sembuh. Saudara kalau lihat di YouTube GAB TV di Mojokerto, ada beberapa kesaksian yang ditampilkan orang kankernya hilang, orang jantungnya baru. Nah ini kok kita berdoa sembuh-sembuh, kok malah pulang. Nah itu menjadi alasan untuk membuat kita tidak bisa bersyukur. Pak saya berdoa saya bebas dari stroke, tapi kok saya masih stroke Pak. Bahkan bukan cuma stroke, tapi level 2, stroke gitu ya kan. Pak saya berdoa saya diberkati, kok saya tidak diberkati, malah semakin berat kehidupan ini. Apa yang terjadi? Lalu apa? Kenapa kok saya harus bersyukur? Pak saya melayani kok saya nggak merasa tambah happy ya, tapi saya merasa tambah capek. Ikut Tuhan kok kelihatannya tambah capek. Kenapa kok kita merasa seperti itu? Karena kita memaknainya dengan tubuh jasmani kita. Karena kita merasakannya dengan akal budi kita. Padahal ucapan syukur itu bukan sesuatu yang dimulai dari tubuh atau akal kita. Tapi mengucap syukur itu dimulai dari roh kita. Kalau kita mengucap syukur pakai akal budi kita, nonsens. Tidak akan bisa kita mengucap syukur. Tapi kalau kita memutuskan untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus dan berkata, ya saya mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka roh yang akan memberikan jalan kepada kita untuk tetap mengucapkan syukur. Saudara seharusnya kejadian pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 10.34, saya masih ingat karena saya berada di sebelahnya mama. Kejadian itu membuat saya berhenti melayani, kalau secara jasmani ya. Karena apa? Saya merasa, what for? Untuk apa melayani lagi? Saya sudah secara daging, mati-matian berdoa dalam nama Yesus ginjal baru, dalam nama Yesus sembuh, sehat. Tapi kok yang terjadi seperti itu? Nah ini saya belak-belakan karena di sini rumah. Kalau rumah kan nggak mungkin bicaranya pakai politik-politikan saudara ya. Saya belak-belakan, saya berdoa ginjal baru. Saya berdoa kenapa kok enggak ginjal baru yang terjadi. Tapi rumahnya baru mama, rumahnya jadi di surga. Harusnya kan saya ingin, idealnya saya ingin mama saya lihat cucunya bertumbuh. By the way saya bersaksi saudara, waktu mama saya dipanggil Tuhan, Joel itu anak saya, bicaranya baru 1-2 kata. Tapi setelah mama dipanggil Tuhan, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa ngomong 5-6 kata satu kalimat. Sekarang kalau ngomong ya saudara bisa tanya, akong amanya mungkin nanti ada hadir ya. Kalau ngomong itu wah Yesus. Loh cucu belum makan, ayo makan sama-sama. Loh kok anak ini bisa reasoningnya bisa jalan. Ya ngomongnya itu mulai, ini apa? Ini kabel. Kabel apa? Kabel itu karet. Kenapa karet? Nah ayo gimana jawabnya saudara? Ayo. Harus Google dulu supaya bisa jawab. Nah setelah mama dipanggil Tuhan, harusnya saya ini merasa loh, harusnya mama bisa menyaksikan ini ya. Karena mama itu suka anak-anak. Dan puluhan anak-anak hamba Tuhan yang di Surabaya, di Mojokerto itu dalam tanda kutip yang membesarkan mama. Cucu rohani. Bahkan ada beberapa yang mengeluarkan dari rumah sakit juga mama. Nah saat ada cucu, fisik cucu jasmaninya ada. Malah cuma mungkin 1,5 tahun, 2 tahun bisa merasakan kebersamaan. Banyak alasan untuk tidak bersyukur. Banyak alasan untuk menggerutu kecewa sama Tuhan. Tapi kalau saudara lihat YouTube Celebration of Life-nya Mama, di situ Papa mengatakan, saya bertanya sama Tuhan.
Tuhan, kenapa kau panggil? Padahal kan keinginan saya sembuh. Dan kemudian Tuhan berbicara, aku ini Tuhan. Aku bukan dokter. Kalau dokter, kamu bayar, tuntut untuk supaya bisa sembuh. Tapi aku Tuhan. Aku pemilik hidup. Kalau aku bilang sudah selesai, sudah saatnya pulang, ya pulang. Dan di situ kami sekeluarga mulai merasa, oh ya. Dan di situ Tuhan mulai bukakan betapa sebetulnya Tuhan sudah beri mama perpanjangan umur 5 tahun. Dari 2018. Sebab sebetulnya 2018 itu datanya sudah enggak karu-karuan. Saudara pernah lihat orang gula darahnya 700 tapi matanya enggak apa-apa dan masih bisa jalan lurus? Setahu saya gula darah 400 itu aja sudah enggak karu-karuan datanya. Tapi mama saat itu waktu dicek, iseng-iseng sebetulnya, 700 tapi masih berdiri tegak keliling kemana-mana melayani. Itu Tuhan yang kasih umur. Itu saat itu, detik itu sudah bukan umur manusia lagi tapi umur ilahi. 2018-19 menyaksikan saya menikah, 2020 menyaksikan cucunya lahir, melewati pandemi, melayani bersama-sama, 2021 melayani Tuhan walaupun dengan segala keterbatasan, 2022 walaupun posisi cuci darah masih melayani, masih mencetuskan persekutuan doa gembala sidang yang namanya berith, ya 2023 tugasnya sudah selesai. Kalau kita mau melihat pakai kacamata daging dan otak kita kecewa. Tapi kalau kita mau mengucap syukur bukan pakai logika kita, maka hati kita dituntun oleh Roh Kudus untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Pagi hari ini saudara, mission impossible, misi yang hampir mustahil untuk dilakukan. Berdoa tanpa henti. Kenapa saya berdoa? Pandemi sudah usai tapi kesukaran gak selesai-selesai. Kenapa saya harus mengucap syukur? Utang saya belum lunas misalnya. Anak saya belum bisa sekolah. Kenapa saya harus mengucap syukur? Saya belum sembuh. Apa yang harus saya ucapkan syukur? Hei, itu daging saudara yang sedang berbicara. Tapi kalau saudara mengizinkan Roh Kudus menuntun saudara, bukan seperti itu kalimatnya. Tapi ketika ada sesuatu yang ingin meletup-letup dalam hati saudara, tiba-tiba seperti ada yang meredam dan berkata, hei, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Yang mengerti katakan amin. Daging kita ini setiap detik selalu ingin melunjak. Ngerti melunjak itu bahasa Jerman, saudara, melunjak ya. Daging kita ini setiap saat ini ingin selalu meletup-letup. Protes akan segala sesuatu. Tubuh kita ini di dalamnya ada adrenalin, ada insulin dan seterusnya. Tapi roh mengendalikan semuanya. Kalau kita mengucap syukur, berarti kita sedang menanggalkan kedagingan kita. Dan memilih untuk berjalan dengan Roh Kudus. Karena kalau kita masih terus-terusan menggunakan akal kita, logika kita, nuruti kata hati kita, habis saudara. Kecewa sama semua orang, kecewa sama keadaan, kecewa sama Tuhan. Tapi saya berdiri di sini, saya justru tidak kecewa. Mama pulang ke surga, tapi justru detik ini saya bisa berkata saya bangga. Tuhan berikan saya seorang mama selama kurang lebih 60 tahun di dunia ini. Kalau bagi saya bersama mama 33 tahun. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Karena Tuhan kasih mamah yang seperti dia. Membesarkan saya, ya sampai sebesar ini, literally besar saudara, dibesarkan saat besar-besarnya gitu ya kan. Ya, dikasih makan, dikasih vitamin sehingga enggak sakit-sakitan. Ya, saya bersyukur. Dan kalau ingat momen-momen, selalu Roh Kudus ingatkan momen-momen yang indah. Walaupun mungkin ada 1-2 saat tiba-tiba seperti ada momen yang aduh, kok rasanya hati ini lubang seperti donat gitu. Kalau kita nuruti kata hati, kecewa saudara. Kehilangan, gak bisa ketemu lagi. Tapi Roh Kudus itu menuntun.
Roh Kudus itu menjagai, Roh Kudus itu menyertai. Nah, kali ini saya berfirman bukan dari pengalaman orang, dari pengalaman saya pribadi. Makanya saya berani berkata bersyukur di sini. Saya ingat ketika keadaan mamah bukan mengalami perburukan, tetapi sakitnya mulai semakin intens. Karena ternyata bukan sekedar ginjal, tapi sudah menyebar, namanya sepsis. Sepsis itu infeksi di mana-mana, seluruh organnya. Nah kalau saudara mendengar kalimat ini, saudara pasti, sakno ya, kok bisa ya hamba Tuhan seperti itu, daging kita akan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya katakan saja, karena saya mau melatih kita tidak berjalan pakai ini. Tapi kita berjalan pakai spirit roh. Karena kalau pakai ini, sakno ya, kok bisa ya? Setahu saya Ibu Samuel itu hamba yang setia. Kok bisa ya sakit sampai seperti itu? Harusnya, nah ini, harusnya itu berarti sudah pakai ini. Harusnya kan nggak pakai sakit-sakitan langsung push berangkat. Tapi kenapa harus begini? Nah ini kita sedang berlatih pakai ini atau pakai tuntunan Roh Kudus. Kasihan ya. Kenapa kok sakit? Tapi justru yang kalau orang lain lihat kasihan sakit, tapi saya menyaksikan sendiri dalam keadaan seperti itu. Saya menyaksikan mama saya justru seperti seorang pahlawan. Kenapa? Badannya sakit semua seperti itu. By the way kalau saudara belum tahu, tahun ini juga Tuhan berikan lagu untuk tema tahun ini yang berjudul Evcharisteo. Tuhan berikan lagu pada papa dan adik-adik yang menciptakan Sharon, Sifra, Billy, dan Michael. Ya, lagunya, refnya kurang lebih seperti ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidupku, hatiku kan percaya kepadamu, jiwaku bersuka karenamu. Nah, kalau orang biasa yang menyanyikan, biasa saja. Tapi saya menyaksikan sendiri momen yang mata saya tidak akan pernah lupa. Mamah dalam kondisi yang sudah tidak bisa ke gereja, bahkan di kamar itu pun tidak lagi tidur di kamar, tapi harus di lantai bawah di ruang tamu ada ranjangnya karena tidak bisa naik lagi. Saya bisa gendong, saya kuat mamah untuk gendong mamah ke lantai 2, tapi kesakitan semua kalau digendong. Nah dalam kondisi yang seperti itu, dari mulutnya mamah masih nyanyi, ku bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidupku. Nah, di situ saya rekam di otak saya tidak pernah lupa. Oh, jadi bersyukur itu dalam segala keadaan. Kondisi seperti itu pun tetap bersyukur. Bersyukur itu bukan saat kaya, gagah, muda, punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak koneksi. Ku bersyukur, gampang. Terlalu mudah kalau seperti itu. Saat gerejanya indah seperti saudara, saat semuanya berjalan dengan baik, datang ke gereja, ku bersyukur. Buat kasih-Mu gampang. Tapi coba saat Anda sangat terpuruk, saat Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, saat Anda sakit berat, tapi roh Anda menuntun untuk berkata, ku bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, maka Anda sedang berpindah dari berjalan dengan logika, berpindah ke berjalan dengan roh, dituntun Roh Kudus. Bersyukur bukan karena keadaan, tetapi di dalam segala keadaan. Pakai logika, impossible, mustahil, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi pakai tuntunan Roh Kudus, itu mungkin. Dan saudara kira sampai di situ saja keluarga kami belajar melakukan firman bersyukur sepanjang tahun ini. Masih banyak episode yang berikutnya. Ya, saya bisa bilang begini karena di sini keluarga. Banyak setelah mama sakit dan mama harus dipanggil Tuhan, masih ada ini, itu urusan pelayanan gereja yang bikin kepala ini nyut-nyutan. Sampai kepala ini pusing, saudara. Dan bahkan yang bikin saya agak geregetan, ya,
Bahkan sampai ada yang bilang begini, wah baru 1 bulan, 1,5 2 bulan. Sampai ada yang bilang begini ke saya secara pribadi ya. Mungkin papa juga enggak pernah dengar. Ada yang bilang begini, wah Pak Samuel kasihan kalau sendirian, kayaknya harus cari pasangan lagi Pak Samuel. Wah dalam hati saya, kamu nih ya, saya ini baru kehilangan mama. Kok ngomong seenaknya pakai dengkul, enggak pakai otak gitu ya kan. Enaknya kalau ngomong. Padahal saya menyaksikan sendiri. Saat mama terbaring di rumah sakit, kalimat terakhir yang papa sampaikan, Sinsan, jalano dulu, nanti tak tututi. Pelayanan, karena dokternya heran saudara. Pak ini ibu ini sudah mati batang otak, artinya sudah 80% nggak ada. Tapi kok nggak berangkat-berangkat. Seperti ada yang menahan. Dan akhirnya papa digerakkan Roh Kudusan, jalano dulu. Nama kecilnya Sinsan, jalano dulu, nanti tak tututi. Ya, nggak usah bingung soal pelayanan, nanti anak-anak yang teruskan. Ini anak-anak di sini, Daniel, Sharon, Sifra. Nanti anak-anak yang teruskan. Dan akhirnya saat itu mama berangkat. Dan setelah mama menuju berangkat, papa berkata, gak mungkin papa cerita ini sendiri karena papa saya bukan tipe yang seperti itu. Kalau khotbah di sini gak mungkin. Papa, ini yang membuat saya ya pengen ketawa tapi juga sedih. Jadi perasaannya bingung saudara. Papa berkata, San, dengerin aku ya. Aku gak akan kawin lagi, cuma kamu satu-satunya. Nah di situ saya pengen gitu, tapi di sisi lain pengen sedih. Ini perasaannya bingung gitu saudara ya. Jadi di situ saya lihat, oh ya memang yang bisa naklukkan papa cuma mama. Nggak ada orang lain yang bisa naklukkan papa. Dan di situ saya lihat, sungguh momen-momen yang singkat itu, saya melihat betapa orang-orang ini, 2 orang ini hidupnya itu benar-benar otaknya isinya melayani. Nggak ada yang lain. Bahkan sampai mau berangkat pun yang diberati mama itu pelayanan. Kalau pelayanan tidak ada yang lanjutkan gimana? Dan betul saudara, sekarang yang ribut dalam arti positif ya, melayani itu anak-anaknya. Sekarang kalau saudara lihat saya, Sharon, Sifra, jarang ketemu itu jarang saudara. Yang satu mencetat pelayanan ke sini, yang satu mencetat ke sana, ini konseling sini. Ya itu karena mama saudara. Akhirnya mencetat semua anaknya pelayanan kemana-mana. Gitu ya. Karena itu tadi diucapkan bahwa anak-anak yang akan melanjutkan. Nah ya sudah, dikasih sama Tuhan untuk disuruh melanjutkan. Dan sekarang kalau saudara ke Mojokerto, yang gembala sidang memang engkong, wakil gembala sidang memang papa, dan adiknya Bu Hosiana. Tapi yang running gereja, kami berlima, para cucu-cucu. Saya, Sharon, Sifra, Michael, dan Billy. Running dalam arti yang menjalankan multimedia, praise and worship, di belakang layar dan semuanya itu kami. Pelayanannya sudah berjalan semua. Karena apa? Ya itu tadi diucapkan, dilepaskan. Nanti dijalankan anak-anak. Dan kesungguhan saudara, sekarang anak-anaknya yang jalankan. Kalau tidak memiliki hati yang bersyukur, tidak bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Dan bahkan ketika mama akan berangkat, saya disuruh doa sama papa. Doa dan doa apa ini? Akhirnya insting saya mengatakan tangannya mama tak pegang. Ya tangannya sudah lemes, saudara sudah tidak kuat lagi, sudah nggak sadar. Tangannya tak gandeng. Dan kemudian saya suruh adik-adik saya gandeng sama papa juga. Ayo kita doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama yang sudah kau berikan pada kami. Dan saat ini kalau mama sudah bersama-sama dengan engkau. Oh ya, ini saya doanya ketika mama sudah dinyatakan tidak ada. Saya genggam tangannya, saya bilang, Tuhan kalau saat ini mama sudah bersama dengan engkau, kami tidak terpisahkan. Kami tetap satu keluarga. Mama akan selalu jadi mamah kami. Tapi secara fisik memang sudah tidak bisa berhubungan lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Saat itu saya bisa berdoa. Beberapa hari setelah itu, saya ingat, lapo aku doa kayak gitu-gitu ya. Ini otaknya mulai berjalan loh. Kok bisa saya doa seperti itu ya? Harusnya kan saya doa, Tuhan kembalikan mama saya. Oh Ramasikara, harusnya gitu ya. Tapi saat dituntun Roh Kudus, yang jalan bukan ini.
Yang mengerti penjelasan ini katakan amin. Saat dituntun Roh Kudus yang berjalan bukan logika manusia, bukan agenda manusia, tapi agendanya Tuhan. Pertanyaan saya, beranikah saudara menyerahkan agendamu kepada Roh Kudus? Salah satu agendanya itu bersyukur. Beranikah saudara percayakan semuanya pada Roh Kudus? Sehingga saudara dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Nggak bisa pakai ini, saudara. Kalau pakai ini, aduh. Nanti di ibadah raya 2 saya akan berbagi tentang bagaimana life is not fair but God is good. Hidup itu tidak adil, tapi Allah itu Allah yang sangat baik. Kalau kita berjalan pakai ini, kita akan terus merasa hidupku ini sangat tidak adil. Aku diinjak orang, aku dilukai orang, aku dihina orang. Nah, apakah Tuhan Yesus tidak digitukan juga? Sama. Tapi Tuhan Yesus tetap memandang Bapaknya. Dan Tuhan Yesus bisa bersyukur. Karena Tuhan Yesus menjalankan agenda Bapaknya. Bukan agendanya sendiri. Ingat ketika di Taman Getsemani, Bapa, biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Oh, saya mau yakinkan saudara, agendanya Tuhan itu indah. Loh, enggak ada yang bilang amin. Aminnya lemes sekali. Pak, berarti kan saya harus memupuskan mimpi saya untuk begini dan begitu. Iya. 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 Dengan penuh, bahasa Indonesianya saya enggak ngerti. Dengan penuh kesadaran kita harus berkata, ya, bukan lagi mimpi kita, tetapi mimpinya Tuhan untuk kita. Dan kadang-kadang untuk melepaskan mimpi kita itu gak gampang karena kita punya banyak cita-cita. Tapi sembari kita mengucap syukur, kita katakan Tuhan biar bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Pak, tapi kan saya pengen punya rumah, Pak. Saya enggak pengen jadi kontraktor, Pak. Kontrak sana, kontrak sini. Pak, tapi kan saya pengen punya kendaraan yang baru. Kendaraan saya sudah lama. Masa saya harus give up my dream, Pak? Masa saya harus merelakan mimpi saya? Dengan penuh kesadaran hati saya harus berkata, ya, lepaskan logika kita dan mulai berjalan dengan roh. Dengan hati yang mengucap syukur. Karena yang Tuhan rencanakan jauh lebih tinggi daripada apa yang sanggup kita rencanakan. Yang Tuhan pikirkan jauh lebih dahsyat dari apa yang sanggup kita bisa pikirkan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, saya mau jujur, yang saya sampaikan ini bukan bahan khotbah saya. Tapi Roh Kudus suruh ngomong seperti ini, saya ngelondor aja, saudara. Ini sama sekali saya belum nyentuh ayat khotbah saya sama sekali. Tapi ya enggak apa-apa, Roh Kudus maunya seperti itu. Kita mau belajar dari 3 ayat yang kita sudah baca tadi. Pray without ceasing, bersukacita senantiasa, berdoa, setiap saat berdoa tanpa henti berdoa, terus menerus berdoa. Dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Ini bukan main-main. Ini bukan hal yang bisa dilakukan dengan logika kita. Logika kita akan selalu bertentangan dengan roh kita, percayalah. Logika kita itu sifatnya matematis, semuanya dihitung, semuanya ada rumusnya. Loh, nek mau kaya, ya hemat. Kalau mau uangnya banyak, simpan uang. Tapi Tuhan bilang apa? Yang menyimpan uang, apa? Bukan yang menyimpan uang, yang banyak menabur akan. Itu bukan sifat yang duniawi, itu sistemnya Tuhan, bukan sistemnya dunia. Kalau kita pakai sistemnya dunia, mungkin saudara ketika menghemat, saudara akan menjadi kaya. Tapi kalau saudara ikut sistemnya Tuhan, saudara menabur, saudara tidak akan kekurangan. Amin. Kira-kira enak ikut sistemnya Tuhan atau manusia? Hah? Manusia? Amin, saudara. Saya bersyukur
pagi hari ini saudara semangat. Saya sudah lama tidak ibadah pukul 6:30 saudara. Ya terakhir di Mojokerto 6:30 itu sebelum pandemi. Jadi ketika saya diingatkan gembala saudara Bu Evi 6:30, loh berarti saya harus berangkat dari Mojokerto jam berapa ini? Tak siapkan, oke paling telat jam 5 jalan. Saya lupa kalau sudah ada tol saudara. Ternyata saya tadi berangkat jam 6 kurang seperempat, sampai di sini, 6:30 lebih 10, sampai di sini jam 6 lebih 20. Lewat tol, Minggu sepi. Nggak ada lawannya, nggak ada truk, jadi jalannya bisa lenggang gitu, enak sekali. Nah, saya lupa kalau pagi itu kadang-kadang saudara perlu di starter, masih ngantuk gitu ya kan. Ibadah pagi. Makanya saya pengen saat ini saudara angkat tangan kanan sebentar. Ya, angkat tangan kiri sebentar. Coba gerakkan badannya sebentar. Nah kan senyum semua sudah. Tadi belum di starter saudara soalnya. Saudara tahu kalau dari mimbar ini saya lihat saudara mukanya gimana? Kayak perlu di gereng gitu ya kan. Bersuka cita kepada Tuhan, amin. Coba kita buka sama-sama ayat firman Tuhan. Kita buka, nah ini saya baru buka catatan saya, tadi saya belum buka catatan saya sama sekali. Kita mau buka bersama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Saya memulai dengan ayat ini terlebih dahulu. 1 Korintus 1 ayat 30. Firman Tuhan berkata, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena perbuatannya, karena karyanya, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Dan Allah telah menjadi hikmat, membenarkan, menguduskan, menebus. Jadi kita tidak berjalan pakai logika lagi. Kita sudah dibenarkan, kita ditebus, kita dikuduskan, sehingga mengucap syukur bukan sesuatu yang dilandasi dengan logika kita. Kalau kita pakai logika kita hanya akan mengucap syukur karena keadaan. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu. Itu logis. Tuhan, terima kasih anak-anakku sehat. Logis. Tapi kalau seperti ini, Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah Kau sediakan dan akan aku terima di depan. Itu tidak logis. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya enggak pakai logika tapi tuntunan Roh Kudus. Saya ingin berbagi dua hal. Cara kita membiasakan diri untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya akan selesai setelah itu. Yang pertama, kita harus memperdalam pemahaman tentang kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan. Memperdalam pemahaman tentang kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan. Kita ingat pada sebuah kisah, yaitu kisah Yusuf. Kejadian pasal 37 sampai 50. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebetulnya dia dibenci karena ada alasannya. Karena dia menjekno. Oh itu betul. Yusuf sebetulnya bukan pribadi yang polos-polos begitu saja baik. Enggak. Dia menjekno. Mungkin karena dia belum dewasa sebetulnya. Ya, ketika dia pakai baju, mungkin dia pamerkan, Koko, bajuku baru loh. Kokonya, lu kok enak kan baju baru terus. Itu kan menjekno saudara ya. Nah, ngerti ya menjekno ya? Apa saya harus berbicara dalam bahasa Inggris? Yusuf sebetulnya ada salahnya sih. Tapi di sini kita lihat bahwa saudara-saudara itu membenci dia. Sampai ingin menghilangkan nyawanya Yusuf. Kalau saudara baca pasal 37 sampai 50, akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Akhirnya dilemparkan di penjara. Bahkan di dalam penjara, Yusuf tetap pegang firman Tuhan, digoda sama tante Poti, saudara. Sama istrinya Potifar, wah digoda habis-habisan. Akhirnya setelah di penjara dia
minta tolong sama juru minuman, ya, tolong beritahukan kepada Firaun, ya, supaya aku bisa dilepaskan. Juru minumannya lupa lagi gitu ya kan. Dan kemudian terus waktu berjalan 2 tahun kemudian, akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya Firaun dan kemudian diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Nah saudara, akhirnya kisah cerita Yusuf kita tahu dia bisa rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Dan kemudian akhirnya ayahnya mati, Yakub. Nah saudara-saudaranya takut, wah kalau ayah mati tidak ada lagi yang mempersatukan kita. Jangan-jangan nanti Yusuf akan balas dendam sama kita. Dan kemudian di momen itu, Yusuf yang tahu mengucap syukur. Yusuf bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dia memilih untuk tidak berjalan pakai logikanya. Kalau berjalan pakai logikanya, dia itu akan kecewa. Dan dia akan dipenuhi dengan dendam kepada kakak-kakaknya. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya. Dan kalau kita baca kisahnya Yusuf, kemudian di situ saudara di masa-masa tahun yang sukar, Tuhan menuntun Yusuf bisa memimpin Mesir, bebas dari kelaparan dan seterusnya. Dan kemudian kalau saudara ingat salah satu ayat yang terkenal di Kejadian 50 ayat 20, coba kita intip sebentar. Dikatakan, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about His present result, to preserve many people alive. Ayat 20 dikatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saat ini kita kalau tidak kenal Tuhan, kita nggak akan tahu kenapa ini harus terjadi dalam hidup kita. Yusuf pun kalau pakai logikanya, Yusuf akan kecewa dan bertanya-tanya, loh Tuhan, aku salah apa kok aku dijual? Aku salah apa aku dilupakan oleh juru minuman? Aku salah apa? Tapi kalau Yusuf terus-menerus dwelling, berdiam di dalam logikanya, kalau Yusuf tidak memperdalam pemahaman tentang siapa Tuhan, Yusuf tidak memahami kemahakuasaan Tuhan, Yusuf tidak memahami kebaikan Tuhan, maka Yusuf akan gagal di mana-mana. Ketika Tante Potifar datang, waduh ini istrinya orang besar, cantik lagi. Ya wes ayo Tante, Yusuf akan seperti itu. Tapi karena Yusuf hidup takut akan Tuhan, Yusuf dituntun oleh Roh Kudus. Yusuf melakukan sesuatu yang di luar logika. Dan ucapan syukur Yusuf mungkin memang tidak dalam bentuk perkataan, tapi dalam tindakannya. Ucapan syukur itu yang membuat Yusuf mengalami promosi dari Tuhan. Poin yang pertama ingin saya sampaikan, perdalam pemahaman tentang kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan. Kenalilah Tuhan kita baik-baik, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Benar-benar tunduk pada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu dipenuhi kemahakuasaan Tuhan. Saya ulangi, kebaikan Tuhan itu dipenuhi kemahakuasaan Tuhan. Tuhan baik itu bukan berarti dia mengsele sedikit bisa kita kecelakaan. Enggak. Tuhan baik dan dia maha kuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan di dalam segala keadaan ketika kita kenal kebaikan Tuhan, kenal kemahakuasaan Tuhan, itu adalah kunci dari hati yang mengucap syukur. Poin yang terakhir, yang kedua, pengucapan syukur, ini penting, akan menjadi sebuah kebiasaan ketika kita jadikan percaya pada Tuhan juga sebuah kebiasaan. Saya ulang. Mengucap syukur akan menjadi sebuah kebiasaan ketika percaya kepada Tuhan juga telah kita jadikan sebuah kebiasaan. Artinya mengucap syukur ini selalu berjalan sejajar dengan percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti saudara percaya. Kalau saudara percaya tandanya saudara mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin.
Di sini digambarkan anak-anak Israel, Bani Israel ketika Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka melihat sendiri adanya 10 plagues, adanya tulah, 10 tulah. Dan mereka benar-benar diluputkan, yang di Goshen itu mereka benar-benar diluputkan. Dan kemudian Tuhan secara luar biasa membawa bangsa Israel melewati Laut Merah, dibelah lautnya. Saudara mungkin berpikir, oh harusnya ya kalau sudah dibebaskan, diluputkan 10 tulah, kemudian juga sudah dibelahkan Laut Merah, sudah diberikan tiang awan, sudah diberikan tiang api, harusnya kan ya bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan. Betul ya, harusnya ya. Tapi ketahuilah, orang kalau berjalan pakai logika, kita coba lihat Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Ini backgroundnya adalah umat yang baru saja melihat mujizat terjadi setiap hari. Ya, laut dibelah, diluputkan dari tulah, tiang awan di siang hari supaya tidak kepanasan, tiang api di malam hari supaya tidak kedinginan. Tapi apa yang mereka katakan? Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lihat baru saja dari Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ada satu kendala, tidak mendapat air. Lanjut, ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24, coba baca sama-sama, 2, 3. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami bayangkan? Habis lihat laut dibelah, literally habis lihat laut dibelah. Kita aja kalau lihat air mancur di Singapura yang muter-muter itu sudah, gitu. Apalagi lihat laut dibelah. Nah ini mereka baru lihat laut dibelah. Cuma karena mereka merasa haus, mereka bersungut-sungut. Hati-hati. Roh sungut-sungut ini kental, saudara. Gampang kita ketemplean. Gampang. Masuk ke gereja, AC-nya kedinginan. Cek adem sih. Masuk ke gereja, AC-nya panas. Cek ongkep. Masuk ke gereja Pak Aryadi misalnya, karena saya kenal, saya berani berbicara pakai nama Pak Aryadi. Misalnya saudara itu OCD gitu ya. Kemudian Pak Aryadi pas WL kerahnya itu menceng sedikit. Pak Aryadi ya apa sih kerahnya menceng gak dibenakno gitu bisa mangkel loh. Padahal kan body-bodinya tubuh-tubuhnya Pak Aryadi sendiri. Dia memang mungkin pengen kerahnya menceng ya kita gak tahu kan. Tapi kalau sudah ketempelan roh bersungut-sungut itu apapun kita bisa bersungut-sungut. Ini apa sih parkir mobil kok gak kena di depan menceng 1 senti. Loh alah saudara. Mungkin sopirnya kebelet pipis tadi juga bisa. Tapi kalau sudah ketempelan roh bersungut-sungut, nggak ada alasan untuk bersyukur. Loh ini fakta. Bangsa Israel pun begitu. Karena bangsa Israel lupa. Mereka cuma melihat mujizat. Tapi itu tidak membuat mereka percaya. Padahal harusnya ya, setelah mereka lihat tiang awan, oh, our God is an awesome God. Allah kita Allah yang heran dan besar. Harusnya setelah mereka melihat laut dibelah, Allahku luar biasa. Harusnya di tengah-tengah kehausan mereka, mereka berkata, Allah, wong laut aja bisa dibelah, apalagi air. Pasti Tuhan berikan. Amin. Tapi karena mereka berjalan pakai logika mereka. Karena roh bersungut-sungutnya lagi kental ini loh saudara. Semuanya dilalap oleh bersungut-sungut. Tapi saya tahu di tempat ini tidak ada yang begitu. Semuanya di sini kalau dilihat dari wajahnya sama sepatunya loh ya. Semuanya bersyukur. Kalau dilihat dari kelingkingnya juga semuanya orang yang suka bersyukur. Amin. Tapi utangnya belum lunas. Bersyukur. Yang amin berarti utangnya banyak. Bercanda saudara ya. Jangan dimasukkan dalam hati.
Meskipun tubuhnya belum sehat, tetap bersyukur. Amin. Aminnya dicatat malaikat loh. Nah kan tidak berani bilang amin sudah. Amin. Tetap senantiasa bersyukur saudara. Kita belajar dari bangsa Israel. Ya, kita belajar bahwa bersyukur itu berjalan sejajar dengan percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa bersyukur. Nah, tadi kita baca di ayat 22 sampai 24. Ketika mereka berjalan 3 hari tanpa air, mereka bersungut-sungut. Musa. Bayangkan Musa diprotes jutaan orang. Musa, kamu nih bisa mimpin gak? Kami haus. Minum mungkin gitu ya. Haus sekali. Mereka iya betul air gitu ya kan, air. Di situ ada air tapi pahit. Loh, mereka baru menyaksikan air dibelah. Coba kalau saudara baca berikutnya, akhirnya mereka minum gak sih? Ya sudah, tapi di tengah-tengahnya itu diselepet gitu, dimasuki bersungut-sungut. Gak enak itu saudara. Apa yang membuat bangsa Israel yang harusnya 2 minggu sampai tanah perjanjian, akhirnya 40 tahun baru sampai? Tidak mengucap syukur. Nah pertanyaan saya, saudara mau mengalami janji Tuhan 2 minggu lagi atau 40 tahun lagi? 40 tahun? Monggo silakan. Pak 40 tahun selak kewut pak, selak tua gitu ya kan. Mengucap, belum semuanya. Mengucap, bangsa Israel gagal mengucap syukur. Kalau kita menggerutu, kita tidak sedang percaya. Kalau kita sedang tidak percaya, berarti kita sedang tidak mengucapkan syukur. Saudara perlu tahu bahwa Yohanes 15 ayat 5 mencatat bahwa apart from him we can do nothing. Terlepas dari Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mau berkemenangan, mustahil bisa berkemenangan pakai kekuatan kita sendiri. Mustahil untuk maju menjalani kehidupan ini pakai kekuatan kita sendiri. Mustahil. Karena ketika semuanya itu dilakukan tanpa Yesus, tidak akan ada yang berhasil. Tapi ketika kita bersyukur berarti kita mengakui kemahakuasaan, kebaikan, kedaulatan, kesetiaan Tuhan kita. Ucapan syukur ini sangat luar biasa. Mari saudara bangun sebuah habit, kebiasaan untuk percaya pada Tuhan dalam segala keadaan. Terutama saat kita menjalani hidup yang berat. Bangun kebiasaan untuk percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bangun kebiasaan percaya pada Tuhan. Maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau kita percaya pada manusia, isinya cuma kekecewaan demi kekecewaan. Sorry to say, termasuk kepercayaan pada saya sebagai pendeta, kepada mungkin gembala saudara. Saudara bisa kecewa. Bukan berarti gembala saudara mengecewakan, enggak. Gembala saudara, saya, kami manusia. Oleh karena itu saya rindu, rumah saya yang di Sidoarjo ini punya sebuah kebiasaan. Mengucap syukur. Bukan kental bersungut-sungutnya, bukan. Mengucap syukur. Lah berat toh, mulai berat ya mengucap syukur ya. Karena kenyataan hidup mulai merasuk. Iso aku mengucap syukur. Ya silakan kalau mau memutar-mutar 40 tahun di padang gurun ya gak usah mengucap syukur. Tapi kalau mau melihat janji Tuhan, mengucap syukur. Saya berdiri di sini bukan menjadi orang sok. Saya bukan gajah di belangkoni, iso khotbah tapi gak iso ngelakoni. Saya tahun ini belajar melakukan mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan saya ingin mengimpartasikan itu pada saudara semua. Saudara bisa mengucap syukur. Bukan karena kekuatan kita. Bukan logika kita. Tapi Roh Kudus yang di dalam kita. Amin saudara. Coba beri salam minimal 50.000 orang. Ya,
Tidak boleh sosok ya, tidak ada sosok hari Minggu. Katakan ayo mengucap syukur, ayo bersyukur. Mungkin kalau di bawah juga ada jemaat di bawah juga katakan ayo mengucap syukur. Saya nggak kelihatan, tapi saudara juga katakan ayo bersyukur. Saudara boleh bangkit dari kursi saudara, tapi jangan dibalikkan kursinya ya. Salaman sama semua orang, katakan bersyukur, mengucap syukur. Ayo bersyukur. Saya percaya sesuatu sedang dilepaskan di tempat ini secara spiritual ketika saudara memutuskan untuk bersyukur. Di tempat ini tidak ada yang namanya roh yang tidak benar ketika kita mengucap syukur. Tapi ketika kita gagal mengucap syukur, roh yang macam-macam itu akan masuk. Entah roh sakit hati, entah itu roh pemecah belah, apapun akan masuk. Nanti loh saudara, bayangkan ya. Misalnya, saya kali ini pakai Pak Tanto. Misalnya gembala saudara, terima tamu, lalu saudara keluputan disalami. Itu sakit hatinya dibawa 3 tahun gak berhenti-berhenti. Nggak mengucap syukur. Lu mungkin Pak Tanto memang benar-benar lagi berbicara sesuatu yang deep sama seseorang, sehingga saudara lewat nggak disalami. Atau mungkin disalami tapi nggak ditengok. Cuma gini, gak dianggap aku, yo kolektor kuancen didi, opo gitu. Ketahuan kan kolektanya sedikit gitu ya kan. Hati-hati saudara. Mengucap syukur itu gampang-gampang, tapi enggak gampang. Tapi saya mau kasih wejangan yang penting. Yesus memberi contoh bahwa di atas pengucapan syukur ada mujizat. Amin. Saya bawa terus kisah ini kemana-mana. Kenapa? Yesus sendiri kasih contoh. Ketika dia selesai berkhotbah, semua orang belum makan. Tidak ada konsumsi, si konsumsinya lupa murid-muridnya itu. Atau mungkin terlalu banyak jumlahnya, takut nggak punya uang untuk beli makan. Enaknya ngomong gini aja, nggak ada makanan Tuhan. Gitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, selentik gitu batuknya, kamu ngawur. Untung saya bukan Tuhan Yesus. Akhirnya ada anak kecil yang pertama bawa 5 roti dan 2 ikan. Cuma ini yang ada. Tuhan Yesus nggak menggerutu. Tuhan Yesus nggak kental roh bersungut-sungutnya, enggak. Dia ambil, dia angkat, dia ucapkan syukur atas makanan itu. Ketika ucapan syukur dinaikkan, 5.000 orang laki-laki makan, sisa 12 keranjang. Menangkap analoginya saudara, ketika ucapan syukur dinaikkan, mujizat terjadi. Saudara yang mungkin belum mengalami mujizat, jangan-jangan saudara lupa mengucap syukur. Atau saudara sedang mengucap syukur untuk hal yang biasa diucapkan syukur oleh orang dunia. Mari saat ini belajar berjalan dengan roh. Ucapkan syukur akan hal-hal yang sebetulnya mustahil untuk diucapkan syukur. Tuhan mengucap syukur untuk tubuhku. Sehat, otot kawat balung wesi. Sewehat, koyok Gatot Koco. Sewehat pokoknya Tuhan. Melayani Tuhan, angkat-angkat kursi. Sehat walafiat. Tuhan syaraf-syaraf yang tersumbat dalam nama Yesus terbuka. Dalam nama Yesus sehat. Tuhan suami yang ngorokan dalam nama Yesus hidungnya diperbaiki sama Tuhan. Contoh. Ibu-ibu ketawanya jangan keras-keras, nanti ketahuan suaminya ngorok terus gitu ya kan. Kalau kita mengucap syukur, kita jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Kita lupa bahwa kita bisa bersungut-sungut, percaya. Kalau kita jadikan pengucap syukur kebiasaan, kita bisa lupa kalau kita itu bisa bersungut-sungut. Saya tidak akan berpanjang lagi karena waktunya sudah jam segini. Saya undang pemain musik untuk pelan-pelan boleh kembali tampil ke depan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama memiliki hati yang mengucap syukur. Mungkin kalau di tempat ini sudah belajar lagu Evkaristeo, apakah sudah? Pak Freddy, apakah sudah pernah belajar? Kalau enggak, kita cari lagu yang lain tentang bersyukur, enggak apa-apa. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur.
Pagi hari ini berapa banyak yang bersyukur punya Allah yang baik? Amin. Angkat tanganmu saudara. Saya ingat waktu ibadah pencurahan Roh Kudus di Mojokerto, saya selesai berkhotbah, Roh Kudus dorong saya untuk nyanyi lagu More More More. Ya more gitu. Dan kemudian ada bagian yang I wanna jump tunar gitu, jump gitu. Dan kemudian di belakang itu saya lihat, ini beberapa tahun yang lalu, ada orang yang diabetes. Jadi kakinya kebas kalau dibuat lompat. Ya. Dan kemudian saya tantang, ayo yang kakinya nggak bisa buat lompat, lompat. Bukan saya yang nantang, itu Roh Kudus. Akhirnya orang itu lompat. Dan saya tahu orang itu sakit, harusnya nggak bisa lompat. Ternyata dia lompat. Setelah kebaktian dia datangi saya. Kok aku bisa lompat? Loh ya gak tahu kaki-kakimu. Kok kamu tanya aku? Kok aku bisa lompat? Gak tahu. Karena apa? Ketika ada ucapan syukur, mujizat terjadi. Pagi hari ini mau mengalami mujizat Tuhan? Mengucap syukur. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Menyala kau berbuat. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama saudara. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Mari katakan dari hati, bukan dari logika kita. Katakan dari hati dan rohmu berkata kepada Tuhan, katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. ku
Mengajari Tuhan aku, mengajari kita semua untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ya Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Saat pagi hari ini Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami semua, untuk kami senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sungguh luar biasa Kau Yesus Tuhan. Kami sudah mau memuji Kau, mengucap syukur, menyembah Engkau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh hamba-Mu, Pendeta Profesor Dr. Daniel Setiawan Usia. Kau memakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan Yesus. Kau memberkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Yesus Christ, Kau sungguh luar biasa. Kau juga saat ini memberkati semua jemaat yang hadir, baik di lantai 1, di lantai 2 maupun yang ada di rumah mengikuti online dari siaran gereja ini. Kau memberkati, melindungi, menyertai, menyembuhkan segala sakit penyakit yang kalau ada di tubuh kami. Dengan benar-benar-Mu kami sudah sembuh, kami sudah sehat, kami sudah kuat untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kau kuatkan dan teguhkanlah hati kami, sehingga kami bisa senantiasa mengucap syukur, atas segala hal. Thank you Lord. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan. Angkat kedua tanganmu dengan kepala pandang Yesus. Haleluya. 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 Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.